Ekspektasinya adalah 14.500%. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai koin alts ataupun kripto favorit saya untuk bull run 2024-2025 ini. Dan bagaimana kita memaksimalkan gains kita. How to maximize your gains. Caranya adalah melalui beberapa alts yang menarik yang akan kita bahas kali ini. Dan sebelum ke sana, ada beberapa berita juga yang akan kita bahas kali ini terkait Bitcoin ataupun eskalasi perang. Dan yang pertama di sini sahabat Black Cuan mengenai kematian Presiden Iran. Dalam hal ini kita turut berbelasungkawa atas kematian presiden tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ini akan memicu eskalasi perang, karena kita tahu sebelumnya dia ribut dengan Israel nih, si Iran kan. Kemudian sahabat Black Cuan, yang menarik dari apa yang saya baca di sini adalah ketika presiden Iran ini meninggal, otomatis dia akan digantikan oleh wakil presiden dan 50 hari setelah itu diadakan pemilihan ulang. Yang dalam hal ini menurut saya sebagai suksesor, kemungkinan besar wakil presiden ini akan maju untuk pemilihan presiden tersebut dan kemungkinan besar dia akan terpilih. Sehingga sampai saat ini pun apa yang akan terjadi kepada market ini berkaitan dengan berita ini belum ada. Akan tetapi sahabat Black Cuan sekedar mengingatkan apabila turun ini semua aset ini berkaitan dengan kematian presiden Iran tersebut, saya kira itu merupakan opportunity, kesempatan untuk tambah muatan lagi apabila dikasih. Saya tidak mengharapkan ini terjadi. Saya harap ini tidak mempengaruhi market dan dia akan terus bagus ini harga Bitcoin ataupun si altcoins ke depan ini. Dan sebelum saya lanjutkan sahabat Black Cuan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa this is not financial advice, bukan nasihat keuangan, dan kita bisa kehilangan uang kita di sini karena berinvestasi di kripto ini high risk. Sangat tinggi resikonya dan volatilitasnya juga sangat tinggi. Dan kita lanjut. Apabila kalian memang sudah siap dengan resiko tersebut, kita lanjut. Bitcoin guys. Bitcoin ini tutup mingguan di angka 66.000 dan itu merupakan positif sekali ke market ini. Dan yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa posisi yang sekarang ini di 66.000 itu hanya 6.000 saja jaraknya dia untuk membentuk ATH barunya lagi. Jadi, sahabat Black Cuan, kalau kita perhatikan di sini juga hal yang menarik mengenai Bitcoin 1 minggu, yang ini juga tadi itu, yang ini 1 minggu, dan yang ini juga 1 minggu. Yang menariknya adalah di sini untuk weekly RSI-nya, itu sudah terjadi golden cross di sini. Crossing yang menarik sekali di sini, akan membawa harga ini kemana nantinya. Menurut saya pribadi di sini tanpa gangguan, tanpa halangan, 6.000 dolar itu bisa digas itu dari sini sahabat Black Cuan dalam beberapa waktu ke depan ini, seminggu ataupun 2 minggu ke depan ini. Dan pertanyaannya adalah kenapa altcoins pada merah? Ini jawabannya. Dominasi Bitcoin ini tinggi, 55,9 di sini. Dan untuk teknikalnya kita bisa lihat ya bahwa ini terjadi semacam rising wedge, yang dimana ini merupakan pertanda bearish untuk BTCD-nya, untuk dominasi si Bitcoin-nya. Ketika dia tumbang-tumbang turun sampai 40 saja, guys, altcoins itu bakalan skyrocket. Naik dia nanti ini, terutama bagi teman-teman yang swing, yang ambil kemarin di harga 56.000, 57.000 harganya si Bitcoin ini, dan ada juga yang serok altcoins di sana, itu akan manis sekali profitnya. Lalu kenapa saya yakin ya untuk Bitcoin ini akan naik lagi nih? Karena paus akumulasi banyak sekali Bitcoin. Dia beli ini di tanggal 19 Mei ketika ini di tweet Wells ini membeli 1.590 Bitcoin. Guys, pembeliannya itu 27 juta, 14 juta, 16 juta, 4 juta, 16 juta, 27 juta. Ini banyak sekali ini yang beli ini Bitcoin ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini dibawa lagi turun ke bawah, ini gimana sih yang beli-beli banyak ini? Gitu kan? Itu pertanyaannya sederhana saja seperti itu. Dan Mr. 100 akhirnya kembali setelah 4 hari dia absen. Kali ini beli lagi dia 104 Bitcoin, guys. Itu merupakan salah satu katalis ya yang menarik sekali untuk kita perhatikan di tengah ketidakpastian yang sempat kita rasakan kemarin itu. Dan kali ini dari Angga Andinata saya ingin mengupdate sebuah
narasi yang menarik ya berkaitan dengan Bitcoin, kemudian exposure perusahaan-perusahaan besar ini ke Bitcoin ETF dengan perbandingan untuk gold. Dan kali ini yang menariknya adalah 95 perusahaan ini berinvestasi di gold ETF dalam kuartal pertama ini. Dan di kuartal pertama tahun ini ada 937 financial firm yang berinvestasi di Bitcoin ETF. Masa hal-hal seperti ini masih kita ragukan gitu kan untuk bull runs yang akan kita lihat ke depan ini. Tarik gas lagi kan bull runs-nya. Dan Bitcoin ketika saya merecord video kali ini berada di 66.900, tadi sempat di 67, dan yang membuat kita sedikit concern di sini adalah ketika Bitcoin-nya naik, itu altcoins kenapa pada tidur. Tadi kan kita sudah jelaskan nih mengenai dominasi BTC yang kita ekspektasikan dengan rising wedge itu akan turun dan itu akan beri nafas ini kepada alt season. Dan kalau kita komparasikan sebentar di sini, alt season di 2021 kita perbandingkan dia itu naik 7.800% setelah terjadinya halving ataupun alt season dimulai. Kemudian alt season 2024 ini kita belum mulai, ekspektasinya adalah 14.500%. Kalau dia naik 7.000 aja itu udah banyak sekali menurut saya. Itu lipatan-lipatannya alts itu luar biasa. Dan kenapa ini menjadi momen yang terbaik untuk kita bikin uang banyak ya, profit yang banyak di masa depan, karena altcoins-nya belum gerak guys. Belum dia bergerak gila-gilaan. Sekarang kita coba lihat ya contoh di sini. Saya mau contohkan dulu nih untuk pergerakan Polygon Matic. Kenapa saya katakan belum terlalu gerak liar ini untuk semua alts ya. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Matic ini pada tahun 2020 sebelum dia terjadi pergerakan liar alt season, itu bahkan sampai Agustus itu masih ada 0,002 dia di sini, dan barulah dia gila-gilaan naik itu di Januari Februari di tahun 2021. Dan kita ingat 2020 itu adalah momen halvingnya si Bitcoin. Kemudian kita perhatikan Chainlink. Chainlink ini di 2020 bahkan di awal-awal itu hanya kisaran 4 dolar, 2 dolar. Kemudian dia mulai gerak tinggi nih. Terjadi di Agustus sahabat Black Cuan, dan ada cooling off di sini sebentar, dan setelah itu kita perhatikan dia naik itu bahkan sampai di kisaran 50-an dolar itu di kisaran bulan Mei pada saat itu. Dan untuk kita yang berada di 2024 ini, kita ekspektasikannya itu di awal tahun depan sahabat Black Cuan. Oleh karena itu ini adalah permainan yang panjang. Dan memang saya tidak menjamin bahwa altcoins yang akan kita bicarakan di sini akan naik gila-gilaan. Akan tetapi indikator yang memberi saya semacam keyakinan ya bahwa ini akan terjadi kenaikan yang bagus sekali seiring dengan narasi-narasi yang lain juga. Akan tetapi narasi AI ini yang terlalu menarik buat saya di sini sahabat Black Cuan. Karena apabila terjadi nih 2025, prediksi dari Bernstein ini, market cap dari semua aset kripto ini, Bitcoin ini, itu mencapai 7,5 triliun dolar, di mana pada saat kita record video kali ini, total market cap itu 2,5 triliun. Teman-teman, menurut kalian akan berapa harga altcoins yang kecil-kecil yang kita punya itu? Berapa kali lipat dia bisa terjadi? Bayangkan dia terjadi seperti yang pernah dilakukan oleh Polygon ataupun Chainlink di tahun 2021 tersebut. Dan kali ini dengan skenario Bitcoin ataupun altcoins pada umumnya itu terjadi grow market cap-nya itu sampai 7,5 triliun, teman-teman. Narasi AI ini akan menjadi salah satu yang paling heboh di tahun 2025 tersebut atau menjelang 2025. Atau kita bilang saja 3 bulan dari sekarang. Karena apabila kita mengikuti seperti yang dikatakan oleh Raoul Pal ya, 6 tahun saja waktu kita ini, sampai akhirnya nanti itu AI akan sangat-sangat integrasi dia dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di sini kaitannya dia dengan si kripto. Bagaimana kombinasi AI dan kripto ini akan menciptakan kondisi nanti itu seperti yang disebutkan di CoinDesk di sini, hyper financialized future. Dan situasi ini dengan hyper finansialisasi seperti ini sahabat Black Cuan, itu akan membuat orang-orang ini menjual masa depan.
Kenapa? Kenapa disebut sebagai tradable future, menjual masa depan? Karena apa yang bisa dilakukan oleh AI nanti itu menganalisa semua hal yang ada di dalam pasar keuangan itu benar-benar melalui mekanisme pasar. Artinya pasar itu adalah sumber utama analisa dari si AI ini. Sementara sebelum ini kan kita tahu ada semacam konsensus, kemudian ada voting yang dimana itu masih bisa terjadi error ataupun tidak mewakili pasar itu sendiri, tetapi dengan AI yang nanti itu akan sangat granular di sini, artinya itu akan memecah ke dalam spesifik analisis, itu akan membuat prediksi-prediksi mengenai pasar atau mengenai keuangan ini mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu disebut sebagai tradable future, artinya akurasi prediksi itu sangat tinggi dan itu akan dimanfaatkan, terutama dikawinkan dengan market yang sangat efisien yang kita sebut sebagai crypto market. Dan itu yang kita bayangkan, sehingga wajar kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa untuk sektor AI nanti itu di tahun 2030 akan mencapai 1,85 triliun market size dan membeli token-token yang pas, yang bagus gitu kan. Untuk AI itu akan membuat profits dengan mudah mendapatkan 100 kali lipat. Jadi kalau kita bikin permisalan modal 1K $1.000 itu bisa sampai menjadi $100.000. Benarkah demikian? Balik lagi, pasar yang akan menentukan. Buat saya pribadi, kalau bisa dia 10x saja itu udah tinggi sekali menurut saya. Dan sangat memungkinkan apabila kita memperhatikan proyeksi mengenai pertumbuhan dari AI ini ke depan ini, sahabat Black Cuan, di tahun 2030. Dan untuk koin-koin yang dalam narasi AI ini, kita punya beberapa koin besar. Kalau kita betting ke altcoins yang punya fundamental kuat, kemudian dia sudah punya ranking yang bagus, maka kemungkinan untuk kelipatan-kelipatannya itu tidak seliar pada koin-koin kecil. Akan tetapi resikonya juga tidak sebesar yang ada di koin-koin kecil. Kita bisa lihat salah satu contoh di sini adalah Render. Render ini merupakan salah satu koin AI favorit saya di sini, di mana koin ini sudah naik banyak sekali kelipatannya semenjak kita membeli di area $1 seperti itu, sahabat Black Cuan. Dan estimasinya Render ini bisa sampai 20 ataupun $30 dengan skenario Bitcoin tembus 100.000. Dan saya dalam posisi meyakini Bitcoin ini akan tembus 100.000 di tahun ini ataupun di awal tahun depan, sahabat Black Cuan. Kemudian yang berikutnya adalah The Grab. Kalau kita perhatikan yang max ya, yang maksimal dia di sini, dia masih jauh sekali dari ATH-nya. Menurut saya orang-orang yang akumulasi di area-area ini itu menunggu momen-momen spike yang terjadi seperti ini terjadi di GRT. Yang mana itu sangat memungkinkan sahabat Black Cuan, mengingat tahun 2025 itu diekspektasikan total market cap seperti yang saya katakan tadi itu berada di 7,5 triliun. Itu luar biasa dengan skenario seperti itu. Kemudian koin berikutnya adalah Akash Network, yang ini sering kita bahas ya. Dan dalam 24 jam ini dia terjadi koreksi 3% di sini, sahabat Black Cuan. Koin berikutnya adalah Singularity Nets atau EGX. EGX ini juga yang paling sering kita bicarakan terutama di bulan November ataupun Desember tahun lalu, ketika harganya itu masih jauh dari sini. Kalau kita perhatikan yang untuk all time-nya ya, untuk maksimalnya dia di sini, Singularity Net ini memang sudah melewati ATH yang sebelumnya kalau kita perhatikan dari CoinGecko di sini, dan masih punya ruang untuk naik lebih tinggi lagi. Dan favorit kita di sini yang baru, favorit saya di sini yang baru adalah iOS Network. Guys, iOS Network ini memang saya tahu sudah terjadi kenaikan yang tinggi sekali, dan kita berbicara di sini baru di beberapa video yang sebelumnya untuk iOS Network di sini. Apabila kalian sudah punya iOS Network ini, menurut saya ini koin yang bagus untuk long terms, terutama di bidang AI, sahabat Black Cuan. Lalu yang dua terakhir ini pasti kalian sudah tahu. Pasti sahabat Black Cuan sudah tahu yang dua terakhir di sini mengenai AI. Koin itu adalah Pol AI. Pol AI itu adalah koin kecil di dalam narasi AI
yang resikonya tinggi, yang ekspektasi saya dia kalau naik itu bahkan lebih liar daripada koin-koin AI yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan harap diingat, ini bukan financial advice. Semoga kalian meriset dahulu mengenai Pol AI ini seperti apa potensinya, karena ini merupakan salah satu favorit Black Cuan banget lah ya. Dan ini saya tidak sedang seal, saya tidak sedang menjual dia untuk kalian beli gitu, karena saya yakin sahabat Black Cuan itu punya koin-koin AI sendiri atau koin AI kalian sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah 0x0 guys. Koin ini tidak kurang tidak lebih seperti Pol AI, saya memperlakukan seperti itu. Artinya saya menggunakan dana saya yang minimal untuk kedua koin ini, baik itu Pol AI ataupun 0x0. Dan dalam hal ini market cap masih 286 juta dolar untuk si 0x0, kemudian untuk si Pol AI itu baru 300 juta dolar. Dan kalau kita misalkan saja bull runs itu terjadi dengan konsep 7,5 triliun market cap, di mana si Pol AI ini akan mencapai beberapa miliar, itu sudah terjadi banyak kali lipatnya teman-teman. Saya tidak sebutkan angka di sini, saya tidak sebutkan beberapa kali lipatnya. Saya membayangkan apabila dia menembus beberapa miliar dolar. Karena renders dalam hal ini, saya yakin dia mungkin akan berada di 10 miliar ataupun di 15 miliar ketika bull runs itu digas habis-habisan nanti itu dan Bitcoin sudah berada di atas 100.000 dolar. Dan sahabat Black Cuan, apabila kalian punya token ataupun narasi AI kalian sendiri yang sudah kalian beli atau kalian simpan untuk long terms, bolehlah sharing di kolom komentar supaya kita tahu, kemudian supaya kita bisa diskusikan di update yang akan datang. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, kita enjoy the ride guys. Kita nikmati perjalanannya. Dan sampai ketemu di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.